Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu Guru dan teman-teman calon guru hebat Indonesia. Perkenalkan kami mahasiswa PPG PGSD UM kelas 7. Kami akan berbagi materi yang membahas tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dewi Sasmi. Saya Intan Duri Permatasari. Saya Yulianggita Eksanti. Saya Kamelisa Hoprina Fasrin. Saya Friska Nur Indah Safitri. Dan saya Anis Azza Wijayanti. Memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi, mari kita awali dengan pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dirancang dengan tujuan agar mampu memfasilitasi seluruh peserta didik yang setiap individunya memiliki perbedaan. Dan berdiferensiasi memiliki pemahaman yang sama sesuai paparan Ki Hajar Dewantoro yang menyatakan bahwa pembelajaran harus berpihak pada peserta didik, di mana pembelajaran berpihak kepada peserta didik merupakan pembelajaran yang harus dirancang dengan menyesuaikan pada pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran berdiferensiasi, Tomlinson dalam Marlina tahun 2020 memaparkan bahwa guru harus menyadari bahwa perbedaan merupakan hal biasa. Yang kedua, guru harus mampu merangkul dan memahami peserta didik dengan berbagai pengalaman dan teknik yang beragam. Yang ketiga, guru harus menyadari dan memahami bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan kapasitas yang tersembunyi, sehingga guru bertugas untuk menggali potensi peserta didik yang beragam. Baik, selanjutnya ada contoh keragaman siswa saat di kelas. Yang pertama ada keberagaman agama. Di kelas ada beragam kepercayaan yang dimiliki oleh peserta didik seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Meskipun ada beragam agama, namun guru harus dapat memberikan arahan kepada peserta didik untuk saling menghormati, dan guru juga harus dapat menyesuaikan proses pembelajaran. Jika waktunya agama Islam, kita sesuaikan tempat dan guru agamanya. Begitu juga dengan mata pelajaran pendidikan agama yang lain. Yang kedua, ada keberagaman sifat atau kepribadian. Setiap individu pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda dengan individu lain. Kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap peserta didik, di mana adanya kepribadian peserta didik yang cenderung pendiam dan adapun peserta didik yang aktif. Dan hal inilah guru harus mampu mengelompokkan peserta didik agar dapat bersosialisasi dengan temannya. Adapun contoh keragaman yang lainnya seperti keberagaman minat dan bakat, keberagaman gaya belajar. Untuk keberagaman minat dan bakat contohnya seperti dalam satu kelas, siswa pasti memiliki salah satu bidang yang menonjol seperti dalam bidang olahraga, bidang seni, dan anak yang memiliki bakat di bidang akademik, dan ada pula anak yang memiliki bakat lebih dari satu bidang. Sehingga dengan perbedaan bidang yang dimiliki oleh siswa, guru perlu mengasah dan mengarahkan minat dan bakat tersebut. Contoh keberagaman gaya belajar seperti siswa memiliki gaya belajar yang berbeda seperti gaya belajar yang suka mendengar, gaya belajar yang suka melihat gambar atau video, gaya belajar suka mempraktikkan secara langsung. Sehingga guru harus bisa menyesuaikan cara mengajar pada siswa dengan memfasilitasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Mari kita mulai teori pertama. Ada teori sistem ekologi. Menurut Yuri Bronfenbrenner, merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Menurut Hayes, DKK 2017. Pada teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Sistem ekologi tersebut adalah sistem mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Pertama ada mikrosistem, adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupan seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah.
Yang kedua ada mesosistem, adalah hubungan antara dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah, anggota keluarga dan kerabat menjadi relasinya. Yang ketiga ada ekosistem, adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Yang keempat ada makrosistem, adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika. Yang terakhir, kelima ada kronosistem, adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Teori pendukung atau teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dikembangkan oleh Howard Gardner. Teori ini memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dalam situasi yang berbeda. Pada teori ini terdapat 8 bentuk kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan berbahasa, misalnya saja melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Yang kedua, kecerdasan logis matematis merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola. Kemudian yang ketiga, kecerdasan spasial atau visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Selanjutnya, yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik jasmani, kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Yang kelima, kecerdasan musikal, di mana tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Yang ketujuh, yaitu kecerdasan interpersonal, merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis, merupakan kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Selanjutnya adalah Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Pada teori ini terdapat 2 level untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Perbedaan di antara kedua tingkat kemampuan tersebut termasuk dalam ZPD. Ya Allah, piye? Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ZPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa pendampingan. Selanjutnya adalah learning modalities. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Jauh lebih mudah untuk mengingat gambar yang jelas seperti daripada mengingat apa
apa yang dikatakan atau yang ditulis oleh seseorang. Kemudian yang kedua adalah auditory. Modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Modalitas kinestetik melalui sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar.